Ranggalawe adalah salah satu pengikut Raden Wijaya yang berjasa besar dalam perjuangan mendirikan kerajaan Majapahit. Akan tetapi, meninggal sebagai pemberontak pertama dalam sejarah kerajaan ini. Nama besarnya dikenang sebagai pahlawan oleh masyarakat Tuban sampai saat ini. Ranggalawe adalah putra Arya Wiraraja, Bupati Sumeneb. Ia sendiri bertempat tinggal di Tanjung yang terletak di Pulau Madura sebelah barat. Pada tahun 1292, Ranggalawe dikirim ayahnya untuk membantu Raden Wijaya membuka hutan Tari di sebelah barat Tari yang sekarang Sidoarjo menjadi sebuah desa pemukiman bernama Majapahit. Konon nama Ranggalawe sendiri merupakan pemberian Raden Wijaya karena berkaitan dengan penyediaan 27 ekor kuda dari Sumbawa sebagai kendaraan perang Raden Wijaya dan para pengikutnya dalam perang melawan Jaya Katuang Raja Kadiri. Penyerangan terhadap ibu kota Kadiri oleh gabungan pasukan Majapahit dan Mongol terjadi pada tahun 1293. Ranggalawe berada dalam pasukan yang menggempur benteng timur kota Kadiri. Ia berhasil menewaskan pemimpin benteng tersebut yang bernama Sagara Winotan. Setelah Kadiri runtuh, Raden Wijaya menjadi raja pertama kerajaan Majapahit. Menurut Kidung Ranggalawe, atas jasa-jasanya dalam perjuangan, Ranggalawe diangkat sebagai Bupati Tuban yang merupakan pelabuhan utama Jawa Timur saat itu. Dalam prasasti Kudadu tahun 1294 yang memuat daftar nama para pejabat Majapahit pada awal berdirinya, ternyata tidak mencantumkan nama Ranggalawe. Yang ada ialah nama Arya Adikara dan Arya Wiraraja. Menurut para raton, Arya Adikara adalah nama lain Arya Wiraraja. Namun prasasti Kudadu menyebutkan dengan jelas bahwa keduanya adalah nama dua orang tokoh yang berbeda. Arya Adikara sebagai nama lain Ranggalawe. Dalam tradisi Jawa ada istilah nunggak semi, yaitu nama ayah kemudian dipakai anak. Jadi nama Arya Adikara yang merupakan nama lain Arya Wiraraja kemudian dipakai sebagai nama gelar Ranggalawe ketika dirinya diangkat sebagai pejabat Majapahit. Dalam prasasti Kudadu, ayah dan anak tersebut sama-sama menjabat sebagai pasangguhan yang keduanya masing-masing bergelar Rakrian Mantri Arya Wiraraja Maka Pramuka dan Rakrian Mantri Dwi Pantara Arya Adikara. Para raton menyebut pemberontakan Ranggalawe terjadi pada tahun 1295, tetapi dikisahkan sesudah kematian Raden Wijaya. Menurut naskah ini, pemberontakan tersebut bersamaan dengan Jayanegara naik tahta. Menurut Nagara Kertagama, Raden Wijaya meninggal dunia dan digantikan kedudukannya oleh Jayanegara. Terjadi pada tahun 1309. Sebagian sejarawan berpendapat bahwa pemberontakan Ranggalawe terjadi pada tahun 1309, bukan 1295, seolah-olah pengarang para raton melakukan kesalahan dalam penyebutan angka tahun. Namun Nagara Kartagama juga mengisahkan bahwa pada tahun 1295, Jayanegara diangkat sebagai Raja Muda di Istana Daha. Selain itu, Kidung Panji Wijayakrama dan Kidung Ranggalawe dengan jelas menceritakan bahwa pemberontakan Ranggalawe terjadi pada masa pemerintahan Raden Wijaya. Fakta lain menunjukkan
nama Arya Wiraraja dan Arya Adhikara sama-sama terdapat dalam Prasasti Kudadu tahun 1294. Tetapi kemudian keduanya sama-sama tidak terdapat lagi dalam Prasasti Sukamreta tahun 1296. Ini pertanda bahwa Arya Adhikara alias Ranggalawe kemungkinan besar memang meninggal pada tahun 1295. Sedangkan Arya Wiraraja diduga mengundurkan diri dari pemerintahan setelah kematian anaknya itu. Jadi kematian Ranggalawe terjadi pada tahun 1295 bertepatan dengan pengangkatan Jayanagara putra Raden Wijaya sebagai Raja Muda. Dalam hal ini pengarang Pararaton tidak melakukan kesalahan dalam menyebut tahun, hanya saja salah menempatkan pembahasan peristiwa tersebut. Sementara itu Nagara Kertagama yang dalam banyak hal memiliki data lebih akurat dibanding Pararaton sama sekali tidak membahas pemberontakan Ranggalawe. Hal ini dapat dimaklumi karena naskah ini merupakan sastra pujian, sehingga penulisnya yaitu Empu Prapanca merasa tidak perlu menceritakan pemberontakan seorang pahlawan yang dianggapnya sebagai aib. Pararaton mengisahkan Ranggalawe memberontak terhadap kerajaan Majapahit karena dihasut seorang pejabat licik bernama Mahapati. Kisah yang lebih panjang terdapat dalam Kidung Panji Wijayakrama dan Kidung Ranggalawe. Pemberontakan tersebut dipicu oleh ketidakpuasan Ranggalawe atas pengangkatan Nambi sebagai Rakyan Patih. Menurut Ranggalawe, jabatan Patih sebaiknya diserahkan kepada Lembu Sora yang dinilainya jauh lebih berjasa dalam perjuangan daripada Nambi. Ranggalawe yang bersifat pemberani dan emosional suatu hari menghadap Raden Wijaya di ibu kota dan langsung menuntut agar kedudukan Nambi digantikan Lembu Sora. Namun Lembu Sora sama sekali tidak menyetujui hal itu dan tetap mendukung Nambi sebagai patih. Karena tuntutannya tidak dihiraukan, Ranggalawe membuat kekacauan di halaman istana. Lembu Sora keluar menasehati Ranggalawe yang merupakan keponakannya sendiri untuk meminta maaf kepada raja. Namun Ranggalawe memilih pulang ke Tuban. Mahapati yang licik ganti menghasut Nambi dengan melaporkan bahwa Ranggalawe sedang menyusun pemberontakan di Tuban. Maka atas izin raja, Nambi berangkat memimpin pasukan Majapahit didampingi Lembu Sora dan Kebo Anabrang untuk menghukum Ranggalawe. Mendengar datangnya serangan, Ranggalawe segera menyiapkan pasukannya. Ia menghadang pasukan Majapahit di dekat Sungai Tambak Beras. Perang pun terjadi di sana. Ranggalawe bertanding melawan Kebo Anabrang di dalam sungai. Kebo Anabrang yang pandai berenang akhirnya berhasil membunuh Ranggalawe secara kejam. Melihat keponakannya disiksa sampai mati, Lembu Sora merasa tidak tahan. Ia pun membunuh Kebo Anabrang dari belakang. Pembunuhan terhadap rekan inilah yang kelak menjadi penyebab kematian Lembu Sora pada tahun 1300. Kidung Ranggalawe dan Kidung Panji Wijayakrama menyebut Ranggalawe memiliki dua orang istri bernama Martaraga dan Tirtawati. Mertuanya adalah gurunya sendiri bernama Ki Ajar Pelandongan. Dari Martaraga lahir seorang putra bernama Kuda Anjambiani. Kedua naskah di atas menyebut ayah Ranggalawe adalah Arya Wiraraja. Sementara itu Pararaton menyebut Arya Wiraraja adalah ayah Nambi. Kidung Harsa Wijaya juga menyebutkan kalau putra Wiraraja yang dikirim untuk membantu pembukaan hutan Tari adalah Nambi. Sedangkan Ranggalawe adalah perwira kerajaan Singasari yang kemudian menjadi patih pertama Majapahit.
Uraian Kidung Harsawijaya terbukti salah karena berdasarkan Prasasti Sukamreta tahun 1296 diketahui nama patih pertama Majapahit adalah Nambi, bukan Ranggalawe. Nama besar Ranggalawe rupanya melekat dalam ingatan masyarakat Jawa. Penulis serat Dharma Wulan atau serat Kanda mengenal adanya nama Ranggalawe, namun tidak mengetahui dengan pasti bagaimana kisah hidupnya. Maka ia pun menempatkan tokoh Ranggalawe hidup sejaman dengan Dharma Wulan dan Menak Jingga. Dharma Wulan sendiri merupakan tokoh fiksi karena kisahnya tidak sesuai dengan bukti-bukti sejarah serta tidak memiliki prasasti pendukung. Dalam versi dongeng ini, Ranggalawe dikisahkan sebagai Adipati Tuban yang juga merangkap sebagai Panglima Angkatan Perang Majapahit pada masa pemerintahan Ratu Kencana Wungu ketika Majapahit diserang oleh Menak Jingga, Adipati Blambangan. Ranggalawe ditugasi untuk menghadapinya. Dalam perang tersebut Menak Jingga tidak mampu membunuh Ranggalawe karena selalu terlindung oleh payung pusakanya. Maka Menak Jingga pun terlebih dulu membunuh abdi pemegang payung Ranggalawe yang bernama Wongsopati. Baru kemudian Ranggalawe dapat ditewaskan oleh Menak Jingga. Tokoh Ranggalawe dalam kisah ini memiliki dua orang putra bernama Siralawe dan Buntarlawe yang masing-masing kemudian menjadi Bupati Tuban dan Bojonegoro. Dalam Kidung Panji Wijayakrama, Kidung Sorandaka dan Prasasti Pananggungan disebutkan mengenai nama Ranggalawe putra Arya Wiraraja merupakan nama hadiah dari Sang Rama Wijaya atau secara umum disebut dengan Raden Wijaya. Demikianlah kisah tentang Ranggalawe. Terima kasih.